Selamat datang di pembahasan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Untuk episode pertama ini berjudul Old House, bercerita mengenai seorang pengemudi taksi yang bernama Panji, di mana pada awal cerita ia nggak sengaja bersinggungan dengan sebuah panti jompo mewah yang ternyata menyimpan suatu misteri di balik itu semua. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya untuk episode pertama ini. Sedangkan dari sisi tema yang dibawain ini tentang keluarga, bagaimana dilema untuk merawat orang tua yang udah berumur dari sudut pandang anak yang sudah berkeluarga. Terus ada masalah finansial juga di sini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Dimana menurut gue kedua hal ini adalah topik yang emang dekat dengan kehidupan keseharian yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan setelah gue selesai nonton, bisa dibilang ini sangat menarik, terutama dari sisi cerita yang ditawarkan ya. Bagaimana semua itu dibawain secara runtun sejak awal cerita, kita tuh tahu mengenai panti jompo ini tuh dari luar, terus juga mulai sedikit lebih dalam mengenai tempat ini tuh dari sisi obrolan yang dilakukan. Serta tampilan visualnya dari tempat ini. Dan dari sana, secara perlahan kita dibawa untuk melihat lebih dekat mengenai keluarga si Panji, bagaimana tempat tinggal mereka, serta masalah yang membawa mereka sampai ke pada titik tersebut. Dan ini tuh lumayan banyak detail-detail yang udah ditanam sejak awal cerita ya. Jadi menuju akhir tuh semua udah terhitung masuk akal, walaupun ada satu hal yang gue rasa agak kurang natural atau umum, cuma karena berhubungan dengan ending gue nggak bisa bahas ya karena akan spoiler juga gitu. Terus ada beberapa bagian yang gue sendiri ngerasa kalau ini tuh hadir hanya untuk memberikan shock effect gitu, baik secara verbal ataupun visual, dan kadang tuh jatuhnya kayak semacam ironi ya, terutama untuk hubungan ibu dan anak ini, bagaimana mereka seharusnya saling melindungi satu sama lain. Sedangkan untuk aspek cerita, dari sisi eskalasi sih menurut gue ini udah baik ya. Semua tuh bergerak secara mulus. Selain itu, ada beberapa shot yang menurut gue ini emang jadi salah satu ciri khas dari Bang Joko ya. Terutama dari sisi perpindahan kamera yang secara cepat, contohnya tuh kayak ngelihat ke samping terus balik lagi, itu gue notice di beberapa film-film dia sebelumnya gitu. Dan menurut gue ini jadi salah satu ciri khas ya atau gaya uniknya dia. Secara pacing menurut gue ini udah sangat baik sebagai episode pembuka karena balik lagi emang perlu nge-grab ya dari sisi atensi audience dan menurut gue juga udah dapet banget di sini, terutama khususnya di bagian awal ceritanya. Dan ada satu sequence di balkon rumah susun yang lumayan ngebuat gue nervous gitu. Sedangkan hal yang gue kurang suka, yang pertama tuh ada di masalah pencahayaan, walaupun ini subjektif, tapi gue ngerasa ada beberapa bagian yang gelap banget. Gue sih nggak tahu apakah ini sengaja atau enggak, tapi feeling gue sih sengaja ya. Dengan tujuan untuk mungkin ngebuat penonton lebih masuk ke dalam momen tersebut gitu. Cuma jadinya buat gue sendiri agak sulit untuk dilihat. Terus yang kedua tuh bagian CGI tangan, mungkin yang udah nonton akan ngerti maksud gue, itu agak kurang maksimal. Mungkin kalau dibuat praktikal itu akan keren sih jatuhnya. Cuma gue ngerti dari sisi produksinya. Dan ini juga series yang setelah gue selesai nonton ya, feeling gue ini cocoknya sehari nonton satu episode karena selesai nonton butuh waktu untuk mencerna mengenai apa yang terjadi gitu. Terus nonton dengan fokus karena
ada detail-detail kecil yang terjadi selama gua nonton ya. So, kesimpulan untuk episode pertama ini, so far gue suka, perlu waktu untuk mencerna semuanya, dan menurut gue juga ini tuh bukan series yang ditonton secara maraton ya. Rekomen banget untuk diikutin, selain itu juga akan menimbulkan pertanyaan setelah selesai nonton. Jadi itu aja opini gue untuk episode pertama ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.